kembali bersama kami di Dua Arah. Saya ingin ke Prof. Cecep sebagai pengamat kebijakan publik untuk melihat, membaca kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah dengan upaya untuk menekan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa, Pak Cecep? Ya, saya kira begini ya. Tadi sudah kita dengar bagaimana versi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini seakan-akan komunikasinya nggak lancar. Ya, apa yang ditafsirkan dalam sebuah kebijakan seakan-akan berbeda gitu. Keinginan pemerintah pusat seperti ini, pemerintah daerah yang lain. Nah, saya melihat ini kenapa bisa begini. Tadi itu saya belum melihat ya grand design penanggulangan COVID ini secara komprehensif. Antar komponen, antar pemerintahan, ya apalagi dengan stakeholder terkait, termasuk soal stakeholder ekonomi. Nah, kalau ini sudah dibuat sebetulnya, kita gampang tinggal melaksanakan dari grand design penanggulangan COVID ini. Ya, seringkali kebijakan itu menjadi trial and error, uji coba. Ya, kadang-kadang mungkin kebijakannya iya sama, tapi implementasi dari kebijakan kok bisa beda-beda. Beda timing kok juga jadi beda. Nah, artinya ada inkonsistensi dalam implementasi kalau begitu. Ya, kalau memang kebijakannya dianggap konsisten, oh itu kebijakannya sama dari dulu itu. Berarti ada inkonsistensi dalam implementasi. Selayaknya sebuah kebijakan itu tidak begitu. Dia harus konsisten sejak perumusan, kemudian diimplementasikan begitu. Dengan penilaian Anda seperti itu, Prof. Cecep, apakah ini akan sesuai dengan target Presiden? Penyebaran COVID-19 kurvanya ditekan di bulan Mei, landai di bulan Juni. Justru saya khawatir. Saya bukan ahli di soal itu ya. Tapi saya khawatir melihat data-data yang tadi misalnya dari Pak Wakil Wali Kota, Dedi ya, sudah dinyatakan juga. Ini begitu rawan. Belum lagi di dalam kasus-kasus yang lain. Saya melihat ya sebaiknya pemerintah sebagaimana dinyatakan sampai 29 Mei, saya sepakat tuh. Ya bersabar saja sampai 29 Mei. Ya, kemudian implementasi mana yang bisa lebih dahulu misalnya yang diimplementasikan tidak merugikan di dalam proses penanggulangan COVID. Ya, nah lihat dulu, makanya eviden ini harus dibuka kepada publik, sehingga oh ya memang sekarang ada regulasi-regulasi lain ya yang ditetapkan sesuai dengan kondisi. Semua harus ada cantolan aturannya, cantolan hukumnya, cantolan kebijakannya gitu. Baik, Pak Dedi dari daerah bagaimana melihatnya, karena ini kan sudah diperbolehkan, kita sudah melihat penerbangan juga sudah diaktifkan sejak beberapa hari lalu. Daerah bagaimana membantu pemerintah untuk mengawasi supaya tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk dibuat pelanggaran oleh masyarakat? Sebetulnya gampang aja Mbak, kan sebetulnya daerah itu dengan mengikatkan diri pada PSBB, itu kan harus ada capaian-capaiannya, ada KPI-nya. KPI-nya secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, masalahnya kalau kemudian capaian itu, kurva menurun itu tidak tercapai, maka PSBB-nya ditambah lagi 14 hari. Nah, artinya kan ada risiko pembiayaan di situ. Sementara dengan pengikatan daerah dengan PSBB, kita pun harus membiayai dampak sosialnya. Dan dampak sosial yang kemudian kita tanggulangi itu jumlahnya puluhan miliar. Jadi semakin lama kita kemudian memperpanjang PSBB, ada implikasi anggaran yang harus ditanggung. Nah, tinggal bagaimana tadi ya, seperti Pak Cecep bilang tadi, Prof. Cecep, kalau memang kita bikin KPI, ada ada satu pencapaian bersama, ya udah itu yang kita jadikan patokan. Di Bogor seperti apa kondisinya, Pak Dedi? Kalau kondisi sekarang kan semu ya. Kemarin sempat landai 4 hari, naik 3 positif. Kemudian landai lagi 5 hari, naik lagi 2 lagi. Nah, padahal kita juga sangat tergantung dari hasil pemeriksaan swab test. Nah, swab test ini juga kan kecepatannya tidak sama dengan hasil atau tes yang dilakukan. Jadi jangan-jangan angka yang sekarang ada itu tidak merepresentasikan angka yang sekarang real ya. Karena swab test yang 2 minggu yang lalu bisa saja muncul. Jadi apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor di tengah PSBB yang masih berlangsung, kemudian juga ada kebijakan pemerintah yang membatasi transportasi publik untuk beroperasi kembali? Yang pasti pertama kita memperpanjang PSBB. Yang kedua kami ada keinginan untuk kepada pemerintah pusat untuk menyamakan waktu dari pelaksanaan PSBB. Jadi jangan DKI sendiri waktunya, kemudian Jabar sendiri, kemudian Bodebek sendiri, kemudian Tangerang Raya sendiri.
Nah, kalau saja ini kita bisa koordinasikan, dikonsolidasikan di gugus tugas misalnya, tentu akan ada tadi hasil-hasil yang bisa kita peroleh secara kualitatif dan kuantitatif menjadi KPI bersama. Kalau Oke. sekarang agak sulit, jadi Baik. kritik saya, satu, tolong dikoordinasikan. Kami rela, kami akan patuh kepada kebijakan apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, selama diorkestrasi oleh pemerintah pusat. Bu Adita, sepertinya ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Adita. Belum ada suara Bapak. Bu Adita bisa mendengar suara saya? Nah, sepertinya komunikasi kami dengan Bu Adita Irawati masih terganggu. Nanti kita akan memperbaiki komunikasi dengan Bu Adita. Kami akan perdalam lagi terkait dengan pembatasan operasional transportasi publik selepas jeda di 2 arah.